malam semua foodpreneur ada seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja, di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner, ya di Foodies. Kita masih nunggu ya. Oh ya, malam ini sebetulnya cukup spesial karena narasumbernya itu bukan satu tapi ada dua. Gitu. Tapi saya akan coba panggilkan dulu teman-teman, boleh mungkin silaturahmi dulu boleh di komen sebelum nanti komennya akan saya tutup. Yang mau nanya juga boleh, tapi nanti di kolom Q&A ya di bawah ya. Jangan di komen karena nanti komennya akan saya tutup. Oke, kita coba. Oke, sekarang saya mau undang dulu ya. Sebentar. Ya. Semoga malam ini lancar internetnya. Jadi bisa cepat terhubung. Halo. Halo, halo. Halo, selamat malam. Malam, Mbak Sarita. Malam, Mbak. Halo, ini apa? Halo, Okinya belum ini. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Oh, siap. Kayaknya malam ini bakal seru banget sebenarnya ya, karena kita pengen ngobrolin apa? Bentar, aku agak lupa jadinya tuh, kaget gue soalnya. Kita akan ngobrolin sesuai temanya itu adalah cara meningkatkan profit hanya dengan membaca laporan keuangan. Lah, gimana caranya? Oke, langsung aja kita mulai kali ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang tema kita malam ini, mungkin enakan kenalan dulu kali ya, agar teman-teman juga bisa kenal siapa aja narasumber kita malam ini, dan mungkin nanti perkenalan background masing-masing kali ya sebelum di bisnis yang sekarang, dan mungkin perkenalan bisnisnya itu, delegasi itu apa? Silakan, mau siapa dulu nih? Adrian dulu. Oke. Oke, silakan. Ya, halo, selamat malam Mbak Sarita dan teman-teman foodpreneur yang sekarang sedang nonton IG Live. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk nonton IG Live kali ini. Jadi mungkin sedikit perkenalan Mbak Sarita tentang delegasi. Jadi kami adalah layanan pembukuan online yang berbasis AI atau Artificial Intelligence yang hadir untuk membantu UMKM dalam membuat laporan keuangan, Mbak. Prinsipnya seperti itu. Kemudian kalau boleh cerita sedikit, Mbak. Jadi kebetulan saya juga punya pengalaman berbisnis kuliner selama lebih dari 5 tahun. Kemudian di tahun 2018, bisnis yang saya dirikan mendapat tawaran akuisisi dari Cita Rasa Prima, di mana saat itu saya kerja bareng juga dengan Mbak Sarita. Nah, berdasarkan pengalaman itu, saya menyadari bahwa keuangan itu adalah aspek yang sangat penting buat bisnis kuliner. Dan mungkin juga sebagian besar teman-teman atau bahkan semua teman-teman foodpreneur di sini juga setuju bahwa keuangan adalah jantungnya perusahaan gitu. Cuman kadangkala ada banyak hambatan yang berkaitan dengan pengurusan keuangan ini. Beberapa di antaranya contohnya kita itu cenderung lebih asik atau lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus operasional dan marketing. Kemudian juga kalau kita nge-hire orang accounting itu biayanya mahal. Belum lagi ntar kalau dia tiba-tiba resign nanti kita harus ngajarin ulang. Kemudian juga saya pernah coba pakai software juga, Mbak. Pakai software pembukuan dan ternyata penggunaannya juga kurang praktis gitu. Nah, karena hal itu kebetulan saya ketemu sama Oki ini, Mbak Sarita. Ya. Jadi singkat cerita, foundernya ada bertiga, saya, terus yang kedua Oki. Kebetulan kita bertiga sama-sama di ITB, dan Oki ini lulusan MBA atau Master of Business Administration di MIT, Amerika Serikat, Mbak. Kebetulan juga ngambil konsentrasi di Finance and Analytics gitu. Gitu. Kemudian satu lagi partner kita, Ansori, dia ahli dalam pembuatan AI dan juga software atau hal-hal yang berkaitan sama teknologi. Dan yang paling penting, kita bertiga punya concern yang sama tentang pengembangan UMKM, Mbak. Jadi harapan kita dengan kita membuat delegasi ini, kita bisa membantu UMKM untuk berkembang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Itu mungkin Mbak Sarita. Tapi singkatnya tuh gimana sih, maksudnya bukan cara kerja ya, tapi misalnya gini, kalau misalnya solusi apa sebetulnya yang di provide sama delegasi sih? Oke. Jadi yang paling mudahnya mungkin yang paling simpel untuk menggambarkan itu tagline kita, Mbak.
tagline kita itu Your Virtual Accounting Manager, Mbak. Your Virtual Accounting Manager. Jadi kita itu bukan sekedar software, Mbak. Jadi kita nggak hanya menyediakan software, terus nanti F&B bisnisnya atau klien kita yang input, tapi kita yang akan menginputkan, Mbak. Kita yang akan menjurnalkan, kita yang akan mengkategorikan, dan lain sebagainya. Sehingga nanti di akhir periode atau di akhir tutup buku, F&B bisnis atau pebisnis kuliner tinggal terima jadi aja laporan keuangannya gitu, Mbak. Jadi kita tujuannya untuk memudahkan pebisnis kuliner dalam membuat laporan keuangan gitu, Mbak. Oke. Jadi pokoknya ya lebih mudah lah ya solusinya ya. Ya, jauh lebih mudah, Mbak. Oke, mungkin mau nambahin atau lanjut? Ya, nambahin dikit aja sih. Paling Boleh. apa namanya? Ya seolah-olah punya accounting manager sendiri gitu ya. Jadi hampir sama seperti meng-hire accounting manager atau accounting staff sendiri, tapi mungkin nanti Adrian yang angkat ya, harga kami itu jauh lebih murah karena kami juga kombinasinya nggak cuma orang tapi ada teknologinya gitu. Gitu. Jadi gitu sih. Ya. Terus kenapa, kan biasa kalau misalnya apa namanya kalau ngomongin accounting, ngomongin finance gitu ya kan, biasanya namanya tuh deket-deket ke finance lah misalnya apa gitu. Nah ini kenapa namanya delegasi ya? Ya, jadi gini, Mbak, harapan kami dengan kehadiran kami itu UMKM nggak perlu repot-repot lagi dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pembukuan dan cukup mendelegasikannya saja kepada kami gitu, Mbak. Karena itulah kita buat namanya delegasi gitu, Mbak. Sebenarnya itu sedikit filosofinya. Oh, oke. Oh iya, tadi kan udah sedikit cerita ya kalau Adrian itu kan dulu pernah bisnis kuliner ya sebenarnya ya. Pernah ya? Nah, kalau Ya, Oki betul. tadi belum cerita banyak sih. Backgroundnya apa Oh, ya ya. Oki ya sebelum Ya. sebelum di delegasi maksudnya? Oke, siap. Jadi saya backgroundnya kalau S1-nya itu teknik informatika, Pak. Jadi belajar komputer lah ya. Tapi setelah lulus sebetulnya lanjutnya justru ke bisnis ya. Jadi saya jadi konsultan manajemen itu selama 4 tahun lah ya, lumayan lama. Setelah itu join ke Traveloka. Jadi bisa dibilang saya irisan orang bisnis dan teknologi produk gitu ya. Waktu di Traveloka kebetulan manage tim yang develop produk barunya lah pada saat itu selama hampir 2 tahun. Nah, setelah hampir 2 tahun itu sekolah di MIT yang lanjut tadi, yang sekolah MBA. Di situ kebetulan saya konsentrasinya juga finance dan analytics lah ya. Salah satu teknologi yang kami pakai juga untuk develop delegasi ini. Dan selama perjalanan itu kan kenal sama Adrian nih. Jadi kayak terus kita ngobrol, kayak Adrian cerita problemnya, terus saya juga kepikiran, oh itu kan sebenarnya bisa diginiin gitu. Jadi intinya kayaknya klop dan bisa saling melengkapi gitu ya, termasuk bersama Ansor juga. Ansor itu kebetulan dia karena nggak bisa kalau berempat kan kebanyakan, jadi dia join nonton dulu. Oke, jadi bisa dibilang dua-duanya pernah punya pengalaman bisnis ya, tapi mungkin kalau Oki kayak bukan kuliner ya tadi ya, bisnisnya apa? Betul, itu? Bukan. Lebih ke konsultan manajemen, Mbak. Jadi bisnis yang gede gitu sih ya, BUMN yang semacam itu loh kliennya, sama bisnis teknologi mungkin. Oh ya, tadi ya develop di Traveloka. Produk kali ya, tim produknya Traveloka ya berarti ya dulu ya. Betul. Waduh, ini kayak 6 dosen nih kayaknya ya. Gimana? Nonton nggak ya? Oh, nonton ya tahu. Oh, tahu. Ini kayak 6 dosen nih ngomongin AI-an gitu kan. Amin, Mbak. Jadi samsantek nih kayaknya. Oke. Itu yang ngerti. Apa? Gimana? Enggak, itu yang paling ngerti AI, I'm sorry sebetulnya. Bukan kami sorry, berdua. Ya. Oke, nah, tapi oh ya, ini kayaknya kayaknya Adrian kayaknya mau nyampein ini ya, katanya nanti di akhir IG Live mau ada giveaway kejutan atau apa? Iya betul Mbak Sarita. Jadi khusus buat peserta IG Live kali ini, nanti di akhir acara kita akan ada promo yang sangat menarik untuk teman-teman yang nonton semua. Jadi jangan lewatkan dan kalau bisa tonton terus sampai akhir gitu. Sedikit iklan. Ya, nanti pokoknya ya setelah setelah foto bareng kali ya. Boleh. Siap. Ya.
Oke, tapi Ki ini kan sesuai temanya itu kan pengen bisa membaca laporan keuangan ya. Sorry apa tadi? Mm-mm. Bisa Ya, meningkatkan profit hanya dengan membaca laporan keuangan. Nah, boleh nggak dijelasin dong itu maksudnya gimana ya? Pakai cara apa gitu? ya. Ya, sebetulnya kan itu kan pada intinya pertanyaan mendasarnya kan laporan keuangan ini buat apa sih gitu kan ya? Karena kan Ya. mungkin kalau foodpreneur kan banyak yang backgroundnya bukan orang keuangan sebetulnya sehingga Ya. urusan keuangan ini masih awam gitu ya. Mm-mm. Nah, walaupun judulnya meningkatkan profit, sebetulnya banyak yang lainnya, Mbak, yang kita bisa lakukan gitu ya, nggak cuma meningkatkan profit. Mungkin kalau untuk acara ini karena berhubung singkat ya, kalau jelasin semua kan panjang ya, bisa seharian ya. Mm-mm. Berhubung singkat, kita mungkin ambil tiga contoh kasus kali ya. Jadi yang pertama, Boleh. nanti mungkin kita bahas soal rasio biaya. Jadi kalau untuk bisnis kuliner itu rasio biaya yang sehat itu seperti apa gitu ya. Ya. Artinya kalau di luar itu maka ada yang perlu ditingkatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti mungkin kita bahas soal bagaimana menghitung kebutuhan modal Oke. kerja terutama. Kan itu penting juga ya, kalau nggak ada modal nggak jalan bisnisnya gitu. Yang ketiga adalah menghitung target penjualan gitu. Dan ini nanti Oke. mungkin saya coba masukin juga contoh-contoh dari klien kami yang real gitu. Eh, Ya. Sehingga biar lebih tergambar gitu Ya. ya. Nah, kalau kita masuk ke yang pertama ya, rasio biaya wajar. Jadi salah satu cara kita untuk meningkatkan profit itu adalah dengan membandingkan rasio biaya kita ke rasio biaya wajar ini. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mau nyatet dulu silahkan, karena ini nggak bisa pakai slide, jadi saya nggak bisa tampilin. Mungkin saya Hmm. sebutin dulu aja kali ya. Nah, Hmm. yang pertama itu rasio yang paling penting biasanya yang paling gede biayanya itu kan HPP ya. Jadi Ya. HPP dibagi omset itu kalau berdasarkan riset kami dan pengamatan-pengamatan gitu ya, itu sekitar 35% sampai 50% lah ya. Mungkin range sehatnya segitu. Artinya apa? Kalau di atas 50% itu perlu diimprove lah gitu. Akan susah cuannya gitu kira-kira ya kalau di atas 50%. Kira-kira Ya. gitu. Karena kan sisanya kan mesti dipakai biaya-biaya yang lain kan ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua sebetulnya yang lebih penting ya, berhubung sekarang pandemi juga sepertinya relevan. Ketika kita itu jualannya online, online maksud saya lewat platform delivery gitu ya. Nyebut nama nggak apa-apa kan ya? Kan ya itu Oh, nggak tadi apa apa-apa. semua ya. Ya Gojek, GoFood, GrabFood, Traveloka Eats dan Shopee Food ya, biar lengkap disebut semua. Nah, ketika Mm-mm. jualan di situ tuh kita harus lebih ini ya, hati-hati, lebih perhitungannya itu harus lebih teliti ya, karena di situ kan ada komponen komisi kan, dan komisi ini kan cukup besar ya, Ya. 20% plus plus lah ya. Nah, ketika jualan seperti itu, yang komisinya ini idealnya ditotalkan dengan HPP juga gitu. Jadi untuk melihat kesehatannya. Jadi komisi plus HPP dibagi omset atau penjualan itulah yang 35% sampai 50% tadi gitu. Gitu sih. Itu rasio kedua. Yang ketiga mungkin biaya yang besar selain HPP kan karyawan ya, kayaknya kalau di kuliner ya. Karyawan. Ya. Jadi karyawan itu range-nya sekitar 25% sampai 35%. Eh, Terus selain itu biasanya biaya outlet ya. Biaya outlet ini termasuk sewa, tapi nggak cuma sewa ya. Sebetulnya yang mungkin yang suka lupa itu biaya untuk renovasi gitu Mbak, yang biasanya cuma di awal sekali. Nah, itu kan tetap harus dibiayakan ya idealnya ya. Misalkan Ya. walaupun keluar sekali, per bulannya didepresiasikan gitu kan ya. Nah, Hmm. Ya. itu kalau untuk biaya outlet, atau kalaupun outletnya beli ya nanti mungkin apa biaya bangunannya yang didepresiasikan gitu lah ya. Nah, itu maksimal 10% kalau bisa gitu ya. Nah, itu Hmm. kira-kira rasio yang bisa disebut sehat gitu. Nah, mungkin kalau saya masuk ke contoh nih Mbak ya, ke salah satu klien kami ya. Ya. Jadi kami ada di hire satu klien yang dia itu baru jalan beberapa bulan nih. Beberapa bulan sehingga masih rugi gitu. Kan wajar ya kalau baru buka kan masih rugi kan wajar ya. Nah, Iya. uh, uh, tapi kan waktu itu kami di hire karena ya mereka karena pencatatannya belum rapi, jadi kan nggak tahu ya ruginya di mana ya. Iya, Mereka benar. mungkin tahu kalau rugi, tapi nggak tahu ruginya di mana, sehingga nggak kebayang kan mesti ngapain kan, gitu. Nah,
salah satu fungsi laporan keuangan itu adalah untuk nyari sebetulnya oke, mana nih yang perlu kita improve, walaupun banyak tapi mana lah yang kira-kira dampaknya itu akan paling besar gitu. Nah, waktu itu kami sederhana aja ya, di compare dengan yang tadi, rasio tadi, terus ternyata ketemu bahwa rasio yang tadi saya sebut HPP plus komisi, karena dia sebagian besar jualannya lewat platform delivery ya, HPP plus komisinya itu 70% ke atas, itu kan susah banget ya. Udah 70, kan tadi saya sebutkan maksimal 50% ya. Kalau udah 70% ke atas tuh susah. Nah, Abis susah dong, untuk jual lah. abis. Iya, maksudnya waktu itu ya udah kan dari situ kan clear, oh ya udah kita mulai dari sini dulu. Kalau mau ngurangi kerugiannya kita mulai dari sini dulu. Nah, disitulah akhirnya ditelusuri, oh ternyata cara dia memarkup harganya dari yang jualan langsung, kan biasanya di markup tuh Mbak. Misalkan dia udah jualan langsung dine in gitu ya, untuk dijual di GoFood misalkan tuh kan di markup ya. Nah, itu markupnya itu kurang tinggi lah gitu. Kurang tinggi sehingga kalau jualan lewat GoFood tadi itu untungnya kecil banget, atau bahkan sebetulnya kalau dihitung netnya mungkin rugi gitu. Gitu sih. Jadi salah satu yang menarik ya, ini yang ownernya sendiri pun nggak nyadar. Jadi penjualan lewat GoFood pada saat itu 4 kali lipat lah dibanding jualan langsungnya ya. Jadi penjualan GoFoodnya mungkin kalau nggak salah sekitar 20-an juta gitu ya. Nggak gede sih. Tapi jualan langsungnya sekitaran 5-6 juta gitu. Tapi kalau kita hitung margin gross-nya, itu lebih tinggi yang jualan langsung. Itu kan surprising ya. Iya. Tapi yang seperti itu kan nggak tahu kalau kita nggak hitung. Gitu. Yeah. Itu sih. Nah, gitu. Jadi dari situ sebenarnya kami lakukan sederhana ya, kalau dari sisi menunjukkan itunya ya. Tapi dari situ aja akhirnya ya ownernya jadi clear gitu. Oh ya udah, artinya harga kita mungkin perlu dinaikin gitu. Gitu sih. Nah itu sebagai contoh pertama ya. Harga gitu. yang di dine in maksudnya ya? Bukan, harga yang di online justru. Oh, karena markupnya kecil banget. Kecil cuannya. Betul. Nambahin sedikit mungkin Mbak Sarita. Apa? Jadi mungkin nambahin sedikit Mbak Sarita. Iya, silakan. Jadi mungkin gampangnya gini, kalau misalkan teman-teman selama 1 bulan penjualan dine-in-nya itu taruhlah 100 porsi gitu ya Mbak. 100 porsi, kemudian penjualan dari platform delivery itu sampai 400 porsi Mbak. Jadi kan jauh lebih banyak ya. Jadi mungkin teman-teman di situ ngerasa, wah gila nih, gue dapet banyak banget dari platform delivery ini sampai 400 porsi gitu kan. Wah mereka fokus untuk ningkatin di situ, mungkin servisnya juga untuk bagian itu lebih dikasih fokus dan lain-lain. Ternyata pas dihitung, loh kok secara nominal rupiahnya, walaupun ini cuma 100 porsi, kok sama dengan nominal rupiah yang didapatkan dari 100 porsi ini gitu. Nah kadang-kadang kalau ini nggak dihitung, malah bisa jadi bumerang gitu Mbak. Gitu mungkin singkatnya. Iya. Jadi maksudnya kayak euforia gitu ya. Euforia. Betul. Ya, lo kok nggak ada duitnya tapi ternyata gitu. Iya. Nah, omsetnya tinggi banget gitu, tapi kok cuannya dikit gitu. Cuannya malah sama yang dine-in-nya cuma 100 tadi gitu ya. Iya, betul kayak gitu, Mbak. Kalau omset kan pada nyatet Mbak, biasanya kan pakai POS ya, udah kelihatan clear kan. Iya. Tapi kan biasanya cost-nya ini yang suka miss lah ya, suka diasumsikannya aman-aman aja, padahal ternyata setelah dihitung ya enggak gitu. Gitu sih. Iya. Apalagi nanti kalau delivery online kan hobi banget tuh, banyak promo ya. Betul banget kan, Mbak. Makin habis lagi itu kan cuannya. Betul. Nggak cuma 20%. Ya itu kan cuma yang kayak margin yang buat bayar dianya kan. Betul, ya. Iya kan sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang kalau kita ikutan promo kan motong lagi kan. Ya. Betul. Ngerti. Ya semoga ini teman-teman semoga pada nyatet ya. Itu kan tadi yang pertama ya rasio biaya yang sehat. Iya, betul. Ya kan, jadi ada HPP dibanding omset, range karyawan sama biaya outlet ya tadi. Bener ya? Ada 3 ya? Iya. Nah, yang kedua, silakan. Itu kan tadi ada 3 tuh tadi. Yang kedua target penjualan. Tapi sebetulnya sebelum masuk ke target penjualan, Mbak, kalau boleh ini sebenarnya saya ini jadi promo akun IG personal nih. Saya di akun IG saya bikin kayak
itu sih hitung-hitungan kalau markup di GoFood itu kayak idealnya berapa gitu ya. Minimalnya berapa? Intinya minimalnya 15% lah kalau menurut saya ya. Saya kasih hitung-hitungannya di situ. Jadi kalau mau detail bisa lihat di situ gitu. Di Pokoknya feed jangan atau kurang di dari mana? 15%. Saya bikin post sih. Oh, post, oke, Bikin di ya. post. Nanti kalau Di IG dijelasin di sini personal ya? nggak pakai papan. Iya, nggak pakai papan tulis agak susah ya. Tapi saya udah Ya, post ya. di situ. Jadi mungkin kalau mau refer ke situ bisa. Nah, Ya, teman-teman ini di follow dulu aja ya. Di follow dulu. Di follow dulu aja akunnya. bukan bermaksud promo personal ya, tapi ini ya biar bermanfaat ilmunya. Ya. Gitu. Nah, berikutnya masuk yang kedua. Jadi, mungkin yang kedua kita target penjualan dulu kali ya, karena terkait sebetulnya dengan rasio biaya tadi. Oh, oke, ya. Jadi kan, kalau yang pertama tadi, cara kita meningkatkan profit dengan sebisa mungkin biaya kita efisien gitu, sehingga marginnya lebih tebal gitu ya. Nah, Ya. sisi lainnya kan artinya naikin penjualannya kan ya. Ya. Karena kan beberapa biaya itu kan sifatnya fixed cost ya, bener kan? Yang Ya. artinya mungkin agak susah diturunkan dan sudah hampir pasti keluar. Contohnya ya biaya sewa tadi misalkan kan biaya sewa itu kayak udah deal setahun biasanya kan itu kayak susah dipotong. Terus yang kedua biaya karyawan itu juga biasanya kan selalu keluar dan mungkin kan memberhentikan karyawan kan juga nggak gampang ya. Maksudnya kan sebisa mungkin kan jangan gitu kan ya. Nah itu kan biaya-biaya yang pasti keluar seperti itu biasanya susah diturunkan walaupun masih mungkin tapi susah gitu ya. Nah kalau udah seperti itu kan artinya caranya kita naikkan penjualannya kan agar bisa nutup yang fixed cost tadi. Ya. Nah ini kan sebetulnya approach yang mungkin sebenarnya orang sudah sering bahas sih yang terutama kalau masih rugi kan ini namanya kan BEP analysis ya, break even point. Itu kan sebenarnya mungkin udah sering dibahas ya, tapi saya cuma ngulang aja. Jadi pada intinya kan itu tadi. Jadi kita daftar dulu fixed cost-nya, semuanya lah yang sudah pasti kita keluarkan. Nah, habis itu kita coba hitung variable cost-nya secara persentase. Kayak misalkan HPP tadi kan termasuk variable cost ya. Variable cost itu adalah cost yang naik turun sesuai penjualannya. Kayak HPP tadi misalkan yang kita hitung persentasenya aja. Jadi misalkan HPP-nya sudah ideal katakanlah 50% gitu ya. Nah, itu yang kita catat variable cost-nya 50%. Nah, dari situ nanti di Excel sebenarnya bisa di ini sih dihitung balik pakai fungsi namanya goalseek ya. Intinya dihitung semua terus nanti pakai goalseek itu tinggal dicari berapa sih penjualannya agar profitnya ini nol kalau break even point kan. Sebetulnya kalau mau menargetkan profit berapapun juga bisa sih dihitung pakai rumus itu sebetulnya sama aja cara ngitungnya. Kalau break even point ya profitnya nol, tapi kalau misalkan mau target berapa profitnya 20 juta ya masukinnya 20 juta nanti muncul target penjualannya. Nah, sebetulnya kenapa ini penting? Ini mungkin saya angkat lagi kasus lain di salah satu klien kami ya. Nah, kebetulan yang ini juga rugi. Jadi kami juga cukup amazed sih bahwa bisnis yang rugi itu ternyata mau hire kami juga karena ya lagi-lagi ketika rugi itu sebenarnya justru lebih penting adanya hitung-hitungan tadi kan. Iya. Walaupun untung juga penting sih ya kalau mau cuannya lebih tinggi lagi ya. Nah, sorry saya jadi melebar. Jadi masuk ke kasusnya. Jadi kan dia lagi posisinya lagi rugi dan mungkin kalau kita compare biaya-biaya yang variabel rasionya ternyata sudah mendekati rasio sehat nih. Kalau yang tadi kayak HPP-nya itu sudah di bawah 50% gitu kan. Terus biaya karyawannya sudah di bawah 35%. Nah, ternyata karena memang penjualannya masih terlalu rendah gitu. Setelah Kuantitinya atau apanya tuh? dilihat kita lihatnya pertama ke revenue-nya sih. Jadi penjualannya lah ya. Oh, Baik revenue kuantitas total ya? dikali bener. Jadi baik kuantitas dikali harganya lah ya dua-duanya gitu. Ya. Nah, dari situ kan ketahuan bahwa fixed cost-nya tinggi, tapi kan mereka nggak tahu targetnya harus berapa dan mereka maksud saya ownernya kan nggak tahu ya targetnya harus berapa sehingga mau mengkomunikasikan ke timnya pun juga bingung kan dia mau nargetin berapa gitu kan ya agar at least BEP atau untung sekian gitu kan. Nah, akhirnya ya kami pakai perhitungan tadi sederhana tadi
Dan ini sebetulnya perhitungan ini kayak sudah apa namanya, udah otomatis aja sih, kayak kami udah bikin hitungannya, formulanya apa namanya, fiturnya sudah ada. Jadi tinggal dilihat aja, oh kalau mau untungnya sekian, maka penjualnya sekian gitu. Nah dari situ apa namanya, business owner-nya jadi tahu, oh ya ya udah target kita sekian, jadi dia bisa ngobrol ke karyawannya, target kita sekian ya, sehingga lebih ngatur strategi lebih detailnya, jadi lebih enak gitu kan kalau ada acuan berapa yang dikejar. Gitu. Gitu sih paling. Justru Adrian mungkin sebenarnya mau kalau nambahin? lagi ya. Sorry, silakan ya. Oleh nggak apa-apa, Adriana yang nambahin. Ya. Ya, jadi gini mungkin teman-teman mungkin banyak yang ketukar antara break even point atau BEP dengan payback period atau PP ya. Banyak juga yang menganggap bahwa break even point itu adalah gimana caranya kita bisa mengembalikan modal atau capex yang sudah kita keluarkan di awal. Padahal sebetulnya break even point itu adalah nominal yang harus kita dapatkan untuk memenuhi pengeluaran kita gitu. Jadi ibaratnya untuk dapat supaya kita plus atau kita nggak untung nggak rugi gitu. Nol aja tuh kita tuh harus dapat berapa sih gitu sebenarnya. Nah jadi mungkin supaya lebih kontekstual, saya cerita sedikit dulu waktu saya bisnis di bidang minuman. Dulu di beberapa bulan pertama itu kita rugi terus Mbak Sarita. Kebetulan waktu itu kita jualannya di sebelahnya nasi goreng mafia, tapi kalau nasi goreng mafia di rukonya kita di teras 2x1 doang waktu itu. Kita rugi terus, sehari cuman laku 10 cup gitu. Terus, waduh gila nih kalau kayak gini nombok terus. Kita harus keluar buat sewa, kita keluar buat biaya karyawan, dan pengeluaran-pengeluaran lain. Nah, tapi lebih parahnya lagi, selain rugi, kita juga nggak tahu, kita tuh harus dapat berapa sih minimal supaya gue nggak perlu nombok lagi gitu. Nah, dengan nanti bekerja sama dengan delegasi, teman-teman semua bisa tahu, oh at least kita harus dapat sekian supaya kita nggak perlu nombok lagi alias kita bisa plus-plus. Atau lebih jauhnya, ketika misalkan di titik tertentu teman-teman udah dapat net profit misalkan 20 juta. Wah, kalau bulan depan nih gue pengen dapat lebih nih, karena kebetulan mungkin teman-teman ada kebutuhan lain gitu. Misalkan gue pengen dapat 30 juta. Nah, untuk dapat 30 juta itu revenue-nya harus berapa sih? Sehingga kalau kita udah tahu revenue-nya berapa, kita bisa kasih tahu ke karyawan, teman-teman karyawan semua mungkin bulan depan target kita sekian, dan juga kita bisa menyiapkan insentif berdasarkan target yang udah kita tahu itu. Gitu mungkin Mbak Sarita. Ya, maksudnya mungkin gampangnya teman-teman lebih bisa bisa nyebut angka di mana gue harus jual berapa porsi gitu kan maksudnya. Jadi lebih gampang gitu daripada kan kalau ngomonginnya target omsetnya, angkanya sekian rupiah tuh kan kadang-kadang kalau nggak diterjemahin agak bingung ya. Diterjemahin dalam bentuk apa? Ya udah pokoknya dalam satu hari gitu nggak sih, dalam satu hari kita harus ya kan, misalnya target dalam sebulan sekian juta misalnya gitu ya, sekian puluh juta atau sekian puluh juta lah anggaplah kayak gitu kan. Kemudian dibagi 30, abis itu dibagi harga produknya, sehingga karyawannya tuh lebih oke, berarti sehari ini gue harus jual misalnya berapa porsi. Nah itu kan kayaknya lebih gampang diinget, lebih gampang diterima ya. Betul banget. Gitu. Siap. Dan tadi kayaknya ngerasa ini sih bener banget yang Oki bilang bahwa ya kalau lagi untung butuh ya, tapi kan mungkin kalau lagi untung orang nggak terlalu pusing ya. Tapi kalau lagi rugi minimal tuh bisa tercapture lah mungkin ya, angkanya berapa ya kan gitu. Gue kurang ngejual berapa porsi dalam sehari. Nah itu kan bisa lebih bisa lebih diterima, dimengerti lah ya gitu, daripada kurang ini dalam sebulan sekian juta. Nah bingung gimana ya nerjemahinnya. Apalagi kalau nggak tahu costnya berapa ya tadi ya, ternyata kayak tadi tuh kasusnya. Ya kan sih. Ya. Sebenarnya gini Mbak Sarita, mungkin yang lebih bahaya lagi pebisnis kuliner atau teman-teman merasa untung, padahal ternyata enggak gitu Mbak. Nah, itu yang mungkin lebih bahaya lagi. Jadi secara hitung-hitungan sederhana mungkin gue untung nih. Betul. Iya. Dan ternyata secara hitung-hitungan sesuai dengan kaidah akuntansinya nggak untung gitu, karena satu dan lain hal gitu. Iya benar-benar ya, itu paling mengerikan loh. Kesannya omsetnya banyak gitu kan,
Angka omsetnya Ya, tuh banyak gitu kan, tapi tiba-tiba pas lagi mau apa namanya, pas akhir bulan, pas mau belanja lagi, loh uangnya kemana ya? Hilang semua. betul, betul, betul. Iya kan? Tadi kan udah ada rasio yang sehat sama ngomongin penjualan ya, target penjualannya dinaikkan. Dilanjut lagi deh, mending. Iya, iya. Ini yang Apalagi? kasus ketiga ya. Kalau tadi kan memang sesuai judulnya meningkatkan profit ya. Tapi kan untuk mencapai profit itu kan kita sebenarnya butuh modal ya. Karena kayak kalau bisnis kuliner kan gitu ya, kayak harus ngebayarin supply dulu, punya inventory baru dijual kan. Sehingga biasanya butuh modal gitu. Nah, Ya. nggak cuma modal sih. Intinya terkait cash flow karena eh saya lupa ya, saya baca di mana ya. Intinya kebanyakan bisnis kan juga gagal karena manage cash flow-nya nggak bener kan ya. Ya. Karena bisa bisa banget Pak sebetulnya bisnis itu profit tapi bangkrut tuh bisa ketika cash flow-nya mentok akhirnya. Jadi kayak on paper tuh sebenarnya kayak profitable ya, ada net profit-nya ada tapi secara cash nggak ada. Dan itu sangat-sangat bisa terjadi ya kayak biasanya entah karena ekspansinya kekencengan gitu kan kayak buka-buka cabang apa namanya beli-beli capex dan segala macam gitu kan ya. Nah, yang penting adalah kalau yang termasuk apa namanya support yang kami kasih juga adalah gimana sih kita bikin semacam alert gitu ya. Alert itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Seperti Notifikasi, kayak Peringatan tanda gitu. waspada gitu ya, peringatan peringatan ya, ya. peringatan ya, peringatan. Peringatan ketika cash flow bisnis itu menuju posisi negatif ya. Belum negatif tapi kayak menuju ke sana sehingga kita tahu lebih awal untuk kalau mau apa namanya ambil action tuh bisa lebih awal gitu ya. Karena lagi-lagi ketika nggak punya cash kan bisnis jadi nggak bisa jalan ya. Kayak kita nggak bisa beli inventory, akhirnya nggak bisa bikin produk, nggak bisa jualan juga gitu kan. Ketika kita lupa seperti itu. Nah, ini sebetulnya rumusnya simple. Ini mungkin kalau teman-teman mau nyatet juga boleh silakan ya. Jadi rumus ngitung kebutuhan apa namanya kebutuhan modal tuh kira-kira ada berapa bagian ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 bagian. Jadi yang pertama itu adalah capex. Ya. Jadi ini terutama estimasi untuk sebulan 2 bulan ke depan at least ya. Jadi capex apa sih yang akan kita keluarkan gitu loh. Misalkan mau buka cabang baru, di situ kan perlu misalkan renovasi, ya itu dihitung renovasi butuh berapa. Nah, itu masukin rumus ini. Jadi rumusnya ada capex ditambah eh, biaya dibayar di muka. Ini istilah akuntansi sih. Tapi pada dasarnya sebetulnya biaya yang kayak bayarnya langsung setahun gitu misalkan. Langsung satu periode gitu. Satu periode panjang. Misalkan contohnya subscription POS gitu kan. Kan banyak ya POS Ya. subscription yang bayarnya langsung setahun. Nah seperti itu. Yang saya maksud biaya di muka tuh yang kayak gitu. Atau biaya sewa 6 bulan yang langsung dibayar di awal gitu. Nah yang kayak gitu-gitu dihitung, dimasukin. Jadi tadi capex ditambah biaya dibayar di muka ditambah kebutuhan untuk beli inventory. Jadi kebutuhan Ya. untuk beli inventory itu cara ngitungnya sebetulnya sederhananya bisa HPP per bulan dibagi bahasa teknisnya tuh inventory turnover. Yaitu tuh sebetulnya pada dasarnya ada rata-rata selama sebulan tuh beli supply itu berapa kali sih gitu. Kalau misalkan pedagang bakso gitu ya, pedagang bakso kan HPP-nya, inventorinya kan berupa daging. Nah itu selama sebulan tuh beli daging tuh berapa kali gitu. Misalkan seminggu sekali kan artinya 4 kali. Nah itu inventory turnover-nya berarti 4 itu. Jadi cara ngitungnya adalah HPP sebulan dibagi inventory turnover. Itulah kebutuhan beli inventory. Jadi tadi kan udah 3 komponen ya, capex, biaya dibayar di muka, Jadi kebutuhan beli buka. inventory. Nah, yang keempat itu adalah biaya operasional yang keluar biasa ya, seperti apa namanya, termasuk bayar gaji karyawan gitu contohnya, dan air listrik dan lain-lain. Nah, itu semua 4 itu dikurangi dengan saldo yang ada sekarang tuh berapa? Saldo cash-nya. Saldo cash yang ada sekarang tuh berapa? Cash atau yang setara cash lah, apapun bentuknya gitu kan. Atau apa namanya, uang di rekening atau saldo di wallet gitu. E-wallet kan juga kadang-kadang ada. Atau kalau ada teman-teman yang nyimpennya deposito juga itu hitung juga gitu. Nah, jadi rumus sederhananya seperti itu. Nah, kalau contoh kasusnya mungkin kami juga pernah bantu salah satu klien kami di sisi ini sih. Jadi di kami juga ada alert seperti itu, ada peringatan kayak gitu.
kan kami keluarkan laporan keuangan lengkap itu secara bulanan, Mbak. Nah, jadi biasanya di setiap bulan tuh juga ada alertnya. Oh, sepertinya bulan depan kalau nggak diapa-apain akan negatif deh, apa namanya, posisi cash-nya. Artinya kalau nggak segera ambil tindakan ya akan, apa namanya, bisnisnya akan mandek gitu kan, kalau nggak ada cash nggak bisa beli inventory kan gitu. Nah, cuman kebetulan pada saat itu actionnya simpel aja karena apa namanya, ownernya punya modal, jadi oh ya udah kita tambahin modal senilai yang dihitung pakai rumus tadi gitu. Walaupun ada banyak cara lain ya kalau untuk memperbaiki cash flow ya, kayak misalkan memperpanjang terms of payment ke supplier yang seperti itu kan juga bisa kita lakukan ya sebetulnya. Atau beli inventory-nya lebih sering, yang tadinya seminggu sekali jadi misalkan 2 hari 3 hari sekali, itu kan butuh modalnya lebih kecil ya, walaupun secara operasional memang lebih ribet sih. Tapi kalau ketika modal mepet kan biasanya usaha-usaah seperti itu dilakukan gitu. Ya. Kayak biaya dibayar di mukanya, di apa sih kalau orang bank bilangnya direlaksasi ya. Iya. Iya kan? Gitu. Iya, Jadi iya, misalkan. ya, jadi kalau misalnya POS-nya harus apa bayarnya setahun gitu kan, boleh nggak dicicil misalnya 3 bulan sekali. Ya, Walaupun ya, totalnya ya. pasti lebih mahal sih ya biasanya ya. Bener Biasanya nggak sih? gitu, Ya. tapi betul, biasanya gitu. Tapi kan kebutuhan cash kan urgent ya. Iya. Tapi minimal ngasih Gitu. napas gitu kan dalam waktu Betul, 3 bulan. betul. Biasanya gitu ya. Ya, cash flow ini penting sih. Bahkan mungkin ya kalau menurut saya pribadi sebetulnya nomor 1 sebelum profit ya. Karena kalau nggak ada cash flow nggak jalan bisnisnya gitu. Gitu sih. Iya. Ini juga yang apa sih sebenarnya kadang gini sih, teman-teman suka pernah sih kalau nggak salah ini juga pernah dibahas di artikel Foodies ya. Misalnya kayak case-nya misalnya kayak apa ya? Dia tuh kalau nggak salah mau beli packaging deh, kalau nggak salah waktu itu ada yang cerita kan. Gue dapat packaging bisa murah banget gitu kan. Bisa murah banget, jadi sampai harga satuannya bisa cuma berapa ratus perak gitu kan, murah banget ya itu ya gitu. Tapi pas kita tanya oke, murah sih gitu, tapi dia harus ambil misalnya dalam jumlahnya tuh banyak banget gitu, sampai kita tuh akhirnya nanya gini kan, yakin ngambil segitu dalam waktu apa ya, jadi jebretnya mahal gitu, apa sih angkanya besar, plus kita bilang itu mau disimpan di mana ya. Iya. Akhirnya kan Etienne kan dia jadi apa ya, jadi ada tambahan kos yang harus dia keluarkan untuk sewa warehouse, bener kan ya? Betul. Gitu. Terus kita bilang loh, jadinya memang betul secara unit packagingnya secara satuan itu kan jadi memang murah banget sih ya. Tapi kita bilang lah, tapi kan duit lu jadi ketahan di situ ya, jadi capex. Ntar jadi bukan capex ya, apa sih? Iya capex ya, bener ya. Iya capex betul. Itu dulu juga saya pernah mengalami Mbak Sarita, karena kebetulan dulu saya jualan jus dan terus kalau cup plastik Mbak, cup plastik kita beli dalam jumlah ribuan itu harganya akan lebih murah gitu. Saat dulu belum ada pengalaman dan pastinya belum ada delegasi gitu ya. Saya nafsu gitu. Ya udah deh beli aja nih dalam jumlah lebih banyak, kita bisa ngehemat sekian nih gitu. Sampai akhirnya pada satu titik, waduh kok kita cash flow-nya udah mepet ya. Jadi perasaan nyesel gitu Mbak. Aduh kalau aja waktu itu nggak belinya sebanyak itu gitu. Jadi kadang-kadang kita ngusahain selisih 100-200 perak, tapi akhirnya malah bisa mengganggu operasional gitu. Itu sih mungkin yang jadi concern gitu. Paling untuk karena nambahin, ketahan di situ ya. Betul. Untuk nambahin sedikit ya, sebenarnya kalau dari sisi keuangan ini mungkin kalau orang awam tuh kan ngelihat untung itu kan net profit ya dari P&L ya. Iya. Tapi sebetulnya kalau secara keuangan ya, yang profit yang ideal itu namanya return on investment ya, atau return on equity sebenarnya yang paling tepat. Jadi keuntungan dibagi modalnya gitu. Jadi net profitnya tinggi tapi modalnya jauh lebih tinggi, akhirnya sebetulnya netnya juga jadi lebih jelek gitu. Nah ini mungkin kalau awam mungkin belum familiar sama hal seperti ini, tapi sebetulnya jadi kalau yang udah familiar tuh kayak misalkan pebisnisnya gitu, sebenarnya dia mau ambil net profitnya itu kecil ya, katakanlah 5%. Selama dia modalnya jauh lebih kecil lagi gitu. Sehingga apa namanya, keuntungan dibandingkan modal yang dikeluarkan tuh persentasenya lebih tinggi. Nah, tapi itu kalau yang sudah advance ya. Nah, walaupun sebenarnya kami juga provide yang info-info seperti itu gitu. Gitu sih. Oh iya, jadi mau nambahin juga nih Mbak. Ya. Oh sorry, lanjut. Ya, maksudnya tapi gue mau mastiin, berarti kalau misalnya di delegasi tuh kayak misalnya kayak tadi ya, berarti kalau misalnya ternyata nih ada angka misalnya mau
beli inventory sekian gitu ya. Itu kalau Mm-mm. misalnya ternyata secara rasionya merugikan, kayak tadi dibilang merugikan, itu sebenarnya Mm-mm. bisa ada alertnya ya. Merugikan dalam artian akan menjadi negatif gitu cash flow-nya, iya ada. Iya, Ya, betul. Ada. itu nanti akan Ya. ada alertnya ngasih tahu ke ownernya gitu bahwa apa Mm-mm, mm-mm. ini apa coba jangan langsung dieksekusi dulu gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi ya dengan catatan ownernya ngasih tahu kami ya bahwa akan mengeluarkan apa namanya, akan beli itu tadi, misalkan beli packaging sekian gitu. Hmm. Gitu. Oke. Itu akan ada alertnya. Apa tadi Adrian Gitu. mau nambahin apa? Iya, jadi ngebahas cash flow ini seru Mbak, karena menurut pengalaman saya kebanyakan pebisnis kuliner itu mengabaikan cash flow Mbak. Entah Hmm. karena memang belum tahu manfaatnya apa, atau mungkin menganggap hitung-hitungannya cukup rumit gitu Mbak. Padahal apa namanya, kita juga menemukan ada klien kita yang apa namanya merasa bahwa oh revenue kita banyak nih, secara hitung-hitungan sederhana mungkin bisnisnya untung, terus buka cabang dan lain-lain. Cuman lupa bahwa ternyata masih ada tanggungan untuk bayar hutang ke supplier gitu, Mbak. Oh iya benar. Nah, Iya, kadang kan iya. kebanyakan bisnis kuliner kan bayar ke supplier dengan termin atau sorry dengan bayar mundur kan dengan term of payment atau dengan TOP. Term of payment. Nah, ketika misalkan oke, kita gencar buka cabang di mana-mana, suatu ketika udah jatuh tempo untuk bayar supplier, loh kok duitnya nggak ada gitu. Nah, di situ yang apa namanya kita coba bantu UMKM untuk menghindari agar hal tersebut tidak terjadi gitu, Mbak. Ya. Oke. Ini masih ada tadi kayaknya baru ini ya, rasio biaya sehat, menghitung kebutuhan modal kerja. Satu lagi apa tuh? Udah Menghitung sih, yang target. tadi sebenarnya yang kedua yang target Oh udah penjualan. ya, yang kedua target penjualan saya tadi balik ya. aja. Saya balik Ya. aja urutannya. Kebalik iya ya. Tadi saya sambil Iya, nyatet. iya. Oh iya bener juga. Bener. Saya kayaknya lebih Berarti nyambung ya, biaya sama target penjualan, cash flow terakhir gitu. iya. Oke, berarti ini sebenarnya yang paling penting itu berarti sebenarnya cara ningkatin profitnya itu adalah uh, 3 tadi ya, rasio biaya yang Mm-mm. sehat, target penjualan dan menghitung kebutuhan modal kerja. Jadi kalau misalnya Mm-mm. bisa menghitung 3 hal tadi sebenarnya bisa ya, hanya dengan Betul. laporan keuangan ya. Betul. Walaupun ada catatannya, Mbak ya. Sebenarnya kalau menghitung tadi kan saya udah share juga rumusnya, sebenarnya simple. Tapi yang susah itu adalah kalau menurut kami ya benar-benar nyatetin operasionalnya itu seperti apa sehingga laporan keuangannya itu akurat gitu. Karena Iya, ketika setuju. laporan keuangannya nggak akurat ya rumus tadi nggak ada gunanya gitu kan. Iya. Benar. Iya. Nah, itulah mungkin nanti Adrian tambahkan ya. Itulah sebenarnya salah satu alasan kenapa kami bikin delegasi itu karena itu gitu. Jadi kami pastikan yang kami hasilkan tuh akurat sehingga ya teman-teman foodpreneur bisa ambil decision-nya lebih tepat gitu kan. Gitu sih. Tapi gimana sih maksudnya teknisnya itu kan tadi baru cerita tentang apa menghitung tiga hal tadi ya, 3 hal yang penting harus dikuasai. Nah, tapi secara teknis nih ya, boleh nggak diceritain? Misalnya teknisnya itu teknis misalnya apa? kalau Cara kerja kami gitu maksudnya? Iya, jadi kan misalnya teman-teman Oke. saya mau pakai delegasi, tapi cara kerjanya gimana ya? Apakah misalnya saya dapat PIC kah? Atau misalnya saya harus input apa? Atau gimana? Saya coba share ya. Saya coba jelaskan teknisnya. Jadi, bayangkan bahwa teman-teman ini adalah punya accounting manager tapi yang virtual gitu. Jadi, kontaknya hanya online, lewat online. Jadi nanti dari kami akan desain satu PIC, jadi satu apa ya, account manager gitulah ya istilahnya, yang akan jadi accounting manajernya untuk setiap satu klien gitu. Nah, cara kerjanya sebenarnya simple Mbak. Jadi yang pertama adalah teman-teman kasih kami akses ke, biasanya kasih kami akses ke satu POS, yang kedua dashboardnya platform delivery. Jadi kayak contoh GoBiz gitu ya, kalau pakai GoFood ya contohnya ya. Nah itu tolong dibikinin user yang kami fungsinya cuma view only aja, jadi kami nggak bisa ngata-ngatik, tapi cuma bisa lihat datanya doang gitu. Nanti kami ambil dari situ data penjualnya gitu segala macam, terus kami yang ngikutin. Jadi betul, itu cuma sekali di awal, udah habis itu nggak perlu ngapa-ngapain. Nanti kami yang kayak supply ini nih penjualnya sekian gitu kira-kira, secara berkala gitu ya. Secara mingguan tuh bisa kelihatan lah, oh penjualnya udah sekian, walaupun dia bisa lihat di POS juga sih.
Tapi sebetulnya di laporan keuangan yang lebih lengkapnya akan langsung masuk ke kami. Dia nggak perlu input apapun. Nah, yang kedua adalah kan ada komponen-komponen biaya, Mbak ya, yang mungkin banyak juga yang masih keluarnya cash gitu kan. Nah, itu di situ sebenarnya simple. Jadi kalau kami sekarang masih pakai grup, jadi kami bikinkan grup di Telegram gitu. Jadi untuk setiap satu kalian akan ada satu grup Telegram yang isinya adalah PIC dari kami sama PIC dari tim foodpreneur ya. Biasanya ownernya atau ya siapapun yang terkait sama finance-nya dimasukin situ. Nah, caranya simple. Jadi setiap kali habis keluar duit atau apa namanya dapat invoice dari supplier itu difoto aja diupload di grup itu. Udah cukup segitu. Jadi tanpa nulis apapun. Nanti sistem kami secara otomatis akan ngebaca itu gambarnya. Terus dari kami udah langsung dibukukan. Jadi dari gambar itu akan langsung ada datanya sekian, misalkan misalkan dapat nota gitu ya, beli daging sekian kilo harganya sekian. Nah, itu nanti langsung terrecord di sistem kami gitu. Itu cara kerja yang kedua. Jadi kami biasanya dapat biayanya dari situ. Biaya maupun yang sifatnya capex gitu. Kayak misalkan tadi yang habis renovasi habis berapa, ada notanya, upload aja ke situ gitu. Udah nggak perlu input lagi gitu. Nah, untuk memastikan akurasinya juga, kami juga minta klien untuk upload mutasi rekening. Jadi, tugas kami juga adalah mencocokkan dari semua catatan itu dipastikan sama dengan rekeningnya gitu. Jadi, dipastikan laporan keuangan sama rekening itu sama persis. Karena salah satu problem kalau ngerjain sendiri itu kan biasanya dilihat kok di laporan keuangannya kayak bagus, tapi uang di rekening nggak ada gitu. Nah, ini kami pastikan benar-benar match gitu. Jadi sehingga kalau memang uangnya nggak ada, jadi tahu ke arah apa namanya uangnya itu kemana gitu. Gitu sih. Jadi itu kira-kira secara umum yang kami hasilkan ya. Jadi nanti hasilnya outputnya adalah laporan keuangan tadi yang standar lah ya. P&L, neraca dan cash flow itu yang standarnya, yang kami pastikan juga akurat dalam artian sesuai dengan rekeningnya, mutasi rekening. Plus insight-insight yang tadi kami share itu, Mbak. Itu walaupun itu baru sebagian ya, sebetulnya banyak insight lain yang kami kasih juga ya. Termasuk tadi kayak apakah cash flow-nya akan menuju negatif, apakah rasio biayanya sehat, yang gitu-gitu. Gitu. Itu disampaikannya berarti via apa tuh? Via email kali ya? Ya, jadi kalau laporan keuangan standarnya kami akan kirim PDF gitu. Tapi kalau untuk insight-insight tadi, sekarang kami lagi transisi mau bikinin di web gitu sih. Jadi nanti bisa login dan bisa dilihat di situ. Ada dashboardnya gitulah kira-kira. Tapi kalau untuk laporan standarnya kami kirim lewat PDF gitu ya, yang lebih formal lah ya. Gitu. Iya. Oke, siap. Ada yang mau nambahin mungkin? Adrian mau nambahin? Iya, jadi selain beberapa hal yang tadi udah disebutin sama Oki, kita juga menyediakan insight-insight lain. Di mungkin karena waktu terbatas juga mungkin bahas singkat aja ya. Beberapa insight itu diantaranya yang pertama mengetahui HPP sesuai dengan harga terkini. Nah, yang paling membahayakan itu adalah bahan baku yang biasanya tingkat fluktuasinya tinggi kan. Contohnya adalah cabai rawit gitu ya. Kadang-kadang waktu pas di setting kita bikin harga ayam geprek cabai rawit gitu, misalkan harganya harganya 20.000, HPP-nya masih 10.000 nih gitu. Terus ternyata tiba-tiba harga cabai rawitnya ningkat jauh dari 20.000 jadi 100.000, kita asik aja tuh jualan ayam geprek cabai rawit itu. Tapi ternyata marginnya jadi mepet sekali gitu. Nah, karena untuk menghindari hal itu kita juga memberikan insight berupa HPP dengan harga terkini, harga pembelian terkini. Terus juga yang kedua, profitabilitas berdasarkan produk dan channel penjualan. Channel penjualan tadi juga yang udah sempat dibahas, ada dari dine-in atau dari food delivery platform. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung kebutuhan modal kerja tadi ya. Jadi terutama bagi teman-teman yang sekali lagi tadi bayarnya mundur. Nah, kita juga sediakan kira-kira butuh modal kerja berapa sih, sehingga tadi yang Oki sebutkan tadi, kalau misalkan kira-kira akan ada kekurangan, terus butuh tambahan atau suntikan modal tambahan, kita juga bisa provide insight itu. Itu mungkin Mbak Sarita. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman tenang aja ya, gini. Jadi teman-teman yang misalnya baru gabung,
Itu jangan khawatir ya, karena ini rekamannya itu akan ada di IGTV-nya Foodies, jadi nggak akan kita hapus. Jadi nanti kalau misalnya catatannya kurang, misalnya, aduh tadi apa ya? Nah, diputar ulang lagi aja ini apa videonya nanti, oke? Nah, oh ya, aku mau minta waktu dulu ya sebentar untuk informasikan kelasnya Foodies, nggak apa-apa ya? Sebelum Silakan Mbak. sebelum abis ini nanti kita akan buka. Kayak tadi ada yang nanya, tapi coba ntar aku cek dulu ya. Kayak tadi ada yang nanya, tapi cuma satu orang. Oke, nah teman-teman aku mau infokan dulu sebenarnya ada kelas mendatang sebenarnya di akhir September ini itu kita membuka lagi kelas MBK 17 membangun bisnis kuliner dari nol. Nah ini tuh sebetulnya salah satu program Foodies yang sebenarnya dari dulu banyak banget yang pengen ikut. Cuma karena ini sebenarnya offline. Cuma kan kemarin berapa tahun ke belakang ya, setahun 2 tahun ke belakang memang kita hold karena memang terkait PPKM dan PSBB ya. Gitu. Jadi memang nah, akhir September ini kita akan buka lagi kelasnya. Itu sebetulnya sudah lebih dari 1.000 alumni yang sudah pernah ikut workshop membangun bisnis kuliner dari nol ini dan sekarang sudah di penyelenggaraan yang ke-17 kali. Jadi siapa aja yang sudah pernah ikut brand-brandnya ada dari kayak Haus, tahu lah ya Haus padaan ya, Haus, Warung Steak, Kabox, dan sekarang sudah berkembang sangat besar. Nah kalau teman-teman pengen jadi kayak mereka, nah ini saatnya untuk bisa belajar dan sharing selama 4 hari full materi bisnis kuliner terupdate dan terbaru. Apa aja yang akan di-sharing itu ada idea bisnis bisnis model dan marketing, social media promotion dan multi-channel sales, operations, COGS, supply chain and human resources, financial and investment. Plus teman-teman networking dan berkolaborasi dengan sesama pebisnis kuliner lainnya. Kapan tanggalnya? Ini kita akan laksanakan di 22 sampai 25 September 2021. Lokasinya di Foodies Campus, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 70, Dago, Kota Bandung. Jadi yang teman-teman sering belanja ke Kartika Sari Dago, nah kita ada di seberangnya. Itu untuk yang offline. Yang offline kita akan gelar di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 70, Dago, Bandung. Tapi karena kita juga lagi PPKM, karena ini kayaknya teman-teman yang daftar itu nggak bisa sampai kayak zaman dulu ya, sampai 50 orang. Nah, itu kayaknya nggak bisa. Jadi, MBK kali ini kita akan combine dengan kelas online. Jadi, teman-teman bisa juga mengikutinya secara online dimanapun teman-teman berada. Dan ini yang paling spesial nih, di MBK ke-17 itu ada 5 peluang bisnis kuliner yang potensial digarap dan langsung diberikan guideline-nya juga bagaimana mengeksekusi 5 peluang bisnis ini. Daftarnya kemana? Daftarnya langsung ke link www.membangunbisniskuliner.com, udah aku pin di bawah situ, atau bisa juga ke WA-nya Foodies 081312147974. Jadi teman-teman langsung bisa amankan kursinya karena kita tidak membuka seat-nya itu terbatas, pokoknya nggak akan sampai 50. Nggak boleh kayaknya, nanti kita yang ditangkap sama kayaknya nggak boleh kalau 50 ya. Gitu. Oke. Nah mungkin aku coba buka pertanyaan ya sebentar. Ini kayaknya sebentar, ini pertanyaannya kayaknya teknis ya, tapi nggak apa-apa, coba aku bacain ya, siapa tahu bisa dijawab. Izin tanya, kalau modal usaha dari hutang bank, apakah efektif? Jika tidak, berapa persen hutang wajarnya? Nah, saya juga bingung jawabnya. Bisa dijawab nggak? Efektif atau enggak ya? Jadi soal hutang ini memang agak sedikit kompleks, Mbak. Jadi yang perlu kita pertimbangkan itu adalah kemampuan untuk bayar bunganya gitu. Karena hutang itu di satu sisi sebetulnya menghemat modal yang kita perlu keluarkan sendiri, benar kan? Karena nggak perlu pakai duit sendiri. Tapi di sisi lain itu ada biayanya gitu. Jadi itu biasanya hanya cocok jika profitability-nya itu sudah cukup tinggi sehingga bisa mengcover harus bayar biaya bunga gitu. Itu sih. Nanti kalau teknisnya sebenarnya bisa dilihat ini ya, aduh saya lupa istilahnya. Jadi ada rasio antara interest coverage ratio kalau nggak salah istilahnya. Jadi itu rasio antara kalau nggak salah
keuntungan operasional dibandingkan biaya bunga gitu. Pada dasarnya logika sederhana adalah keuntungannya berapa, kuat buat bayar bunga nggak, gitulah intinya, sederhananya seperti itu gitu. Jadi itu cara untuk ngecek apakah sebaiknya ambil hutang atau enggak ya. Ya mungkin kalau syariah apalah ya istilahnya bagi hasilnya gitu. Tapi intinya karena ada biayanya harus benar-benar dihitung mampu apa enggak bayar biayanya gitu. Oke. Gitu. Nih ada pertanyaan satu lagi nih. Tapi ini agak bingung saya. Apakah kita bisa mendapatkan file rumus-rumus atau perhitungan yang dipakai delegasi? Kayaknya mendingan pakai aja deh Mas ya, nggak usah minta rumusnya. Tapi nggak tahu gimana coba. Paling yang di share promonya aja, nanti Adrian share promo ya, siapa tahu cocok ya. Iya, makanya aku jadi bingung kenapa harus minta filenya, langsung aja pakai. Oke, nah ini kebetulan nih pertanyaannya menggunakan jasa delegasi. Nah ini langsung aja lah, kalau nggak mungkin Adrian bisa info kali ya. Gimana, boleh di-share nggak red card-nya berapa, terus kalau mau pakai hubunginnya kemana dan bagaimana, rate-nya berapa? Silakan. Oke, jadi tadi ada yang kelupaan Mbak. Jadi untuk di Insight kita itu selain yang tadi disebutkan tadi, kita juga bisa membantu teman-teman bisnis kuliner untuk mencocokkan antara surat jalan supplier dengan invoice yang ditagihkan oleh supplier. Jadi kadangkala kan bisa jadi di surat jalannya atau barang yang sebetulnya dikirimkan oleh supplier itu taruhlah bawang bombay 10 kilo misalkan. Tapi di invoice-nya ternyata bawang bombay yang ditagihkannya 12 kilo. Nah itu kan perlu ada rekonsiliasi atau perlu ada pencocokan, itu kita bisa bantu juga. Kemudian ada beberapa mungkin pembayaran yang sudah jatuh tempo, itu juga kita bisa berikan notifikasi ke teman-teman pebisnis kuliner bahwa oh ini loh invoice yang sudah jatuh tempo. Nah, tapi untuk dua service tadi itu ada biaya tambahan. Nah, kalau biaya utamanya itu berapa? Jadi, yang pertama, dengan jasa yang tadi kita sebutkan tadi, dan juga, teman-teman nggak perlu khawatir bahwa, oh, misalkan harus susah-susah meng-hire karyawan lagi, atau mungkin mengedukasi karyawan lagi kalau misalkan ternyata karyawan yang sebelumnya resign dan rekrut karyawan baru. Jadi untuk pricing-nya, untuk teman-teman yang rata-rata omset bisnisnya kurang dari sama dengan 100 juta, itu cukup membayar 1 juta rupiah aja per bulan. Dan untuk teman-teman yang omset bisnisnya antara 100 juta sampai 200 juta, itu biayanya 2 juta per bulan. Nah nanti untuk mungkin yang skalanya lebih besar, yang omsetnya lebih dari 200 juta per bulan, nanti mungkin kita bisa agendakan meeting, dan ntar kita kasih harganya secara custom. Kayak gitu. Nah, tapi khusus. Tapi Mbak, menariknya untuk peserta yang nonton IG Live kali ini, kita kita kasih diskon 50% Mbak untuk 2 bulan pertama. Jadi contohnya kalau teman-teman omsetnya taruhlah misalkan 90 juta atau di bawah 100 juta, dari yang tadinya 1 juta cukup bayar 500.000 untuk seluruh jasa yang tadi kita bisa sediakan. Gitu, itu untuk 2 bulan pertama. Promo ini berlaku kalau teman-teman register dan juga membayar sampai besok hari Jumat jam 24.00. Kayak gitu Mbak. Terus buat teman-teman lain yang nanti nonton di Instagram TV atau IGTV juga ada diskon sebesar 20% untuk 2 bulan pertama. Gitu sih Mbak. Jadi sebetulnya selain karena memang kita kerja sama-sama Foodies, juga kita sangat bisa merasakan kesulitan yang teman-teman rasain di kala pandemi kala ini. Jadi ini juga bagian dari support kita. Kita coba berikan diskon, siapa tahu dengan jasa yang kita tawarkan tadi dengan harga yang terjangkau bisa membantu teman-teman untuk berkembang jauh lebih baik gitu. Kontaknya kemana nih kalau mau? Oh iya, sok silakan. Apa tadi aku mau nanya apa? Jadi sebelum kontaknya kemana mungkin sebagai pembanding Mbak ya. Kalau hire orang pembukuan atau akuntansi yang capable mengerjakan semua tadi itu akan jauh lebih mahal lah intinya. UMR itu nggak akan cukup gitu. Jadi maksudnya 6 juta aja belum tentu dapat gitu orang yang bisa menghasilkan laporan seperti itu. Dan kami bisa di 1 juta sampai 2 juta lah ya, tergantung omsetnya. Itu kayak cuman 1/4, 1/5-nya gitu. Gitu sih.
UMR Nah, aja mungkin nggak ada yang 2 juta ya, lebih pasti ya. betul, betul, betul. Dan yang seperti itu nggak mungkin. Yang UMR tuh kayaknya kemungkinan besar nggak bisa lah kerjain yang output yang kami hasilkan gitu. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Jadi mahal sebetulnya value-nya. Cuman karena kami lagi-lagi dengan bantuan Ansor bisa bikin dikombinasikan dengan teknologi, jadi lebih efisien operasional di kaminya gitu, sehingga bisa kasih harga jauh lebih murah. Ya. Gitu sih. Nah, mungkin caranya gimana, Adrian? Silakan. Iya, jadi buat teman-teman yang nanti berminat, bisa visit atau klik promo.delegasi.co. Mungkin saya ulang lagi ya, promo.delegasi.co, atau mungkin teman-teman bisa kunjungin profile saya dan profilnya Oki. Di situ nanti kita ada link di bio kita untuk ke promo foodies ini. Seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa juga ntar kunjungin website kita, delegasi.co, di situ juga nanti ada link untuk ke promo itu. Gitu, Mbak. Kasih kontak juga nggak? Coba. Misalkan yang mau nanya-nanya. Oh, boleh. Buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol dulu, misalkan, boleh banget ke 0856 599 85919. 0856 599 85919. Jadi mungkin ada teman-teman yang malu nih karena mungkin sebelumnya pencatatan keuangannya masih berantakan atau bahkan nggak ada catatan keuangannya. Kita sangat welcome buat bisa ngebantu teman-teman semua. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu malu, karena why-nya kami atau niatnya kami dari awal adalah untuk membantu teman-teman yang belum punya kapabilitas untuk membuat laporan keuangan. Gitu. Kalau masih bingung, silakan kontak nomor yang tadi, nanti kita bisa ngobrol. Sebetulnya masih ada waktu sampai besok gitu ya. Dan sebenarnya kalau kelewat besok pun masih ada diskon yang 20% setelah itu. Gitu. Itu tuh ada yang ngetik tuh promo.delegasi.co ya. Bener ya itu ya tulisannya ya? Betul. Itu Ansor tuh. Oh, itu Ansor. Halo. Padahal sebenarnya kalau mau 4-an juga bisa loh. Iya, tapi nanti kekecilan. Oh, bisa ya? Bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa. Oke. Oke, kalau gitu, sesuai sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup, kita sesuai ritual, kita foto bareng dulu. Foto bareng dulu. Jadi teman-teman jangan lupa di screen capture, kemudian di post di IG story masing-masing. Bisa di tag-nya ke @foodies.id dan apa yang mau di tag disebutkan? OKKY.PRTM. Nah, itu. OKKY.PRTM. Adrian? @ADRN Maulana. Susah amat sih. Oke ya. Oke, kita foto dulu. Semoga sudah tercapture ya sama teman-teman ya. Oke, sip. Nah, sebelum kita tutup, boleh nggak masing-masing kasih closing statement dong? Adrian aja kali ya, biar nggak boleh mewakili. Ya. Oke, jadi berhubung juga saya pernah berada di posisi teman-teman untuk berbisnis kuliner, yang mana saya tahu potensi bisnis kuliner sangat besar, apalagi juga sekarang udah banyak bisnis kuliner yang dapat funding dari venture capital ya, ada Kopi Kenangan, House, dan lain-lain gitu. Jadi potensi bisnis kuliner di Indonesia ini sangat besar. Cuman alangkah lebih baiknya kalau sejak awal atau sedini mungkin teman-teman punya laporan keuangan yang baik, yang sehat, sehingga someday kalau teman-teman mau scale up, mau mungkin dapat funding atau mungkin mau cari uang ke investor dan lain-lain, laporan keuangannya sudah lengkap sehingga sudah ready, dan yang paling penting tidak jadi hambatan ketika teman-teman mau berkembang lebih jauh gitu. Itu aja mungkin Mbak Sarita. Oke. Oke, paling mungkin ini udah sejam lebih, nggak berasa kita ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dari sharing malam ini ya, dan semoga catatannya juga lengkap gitu. Jadi bisa digunakan untuk bisa diimplementasikan di bisnis masing-masing ya teman-teman ya. Dan semoga aku pengen terima kasih juga buat Adrian sama Oki yang hari ini udah baik banget ngasih banyak banget informasi sama sharing ya buat teman-teman foodpreneur, pastinya akan berguna.
buat teman-teman foodpreneur dan juga pastinya akan balik lagi jadi berkat buat teman-teman di delegasi. Oke? Amin. Amin. Mungkin Makasih Mbak Sarita. segitu. Makasih juga Mbak Sarita buat kesempatannya. Nanti kalau diminta sharing lagi, semoga masih bersedia ya. Oh iya, sangat bersedia. Oke, kalau gitu segitu dulu dari saya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Oki dan Adrian dan teman-teman di delegasi juga. Sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Terima kasih, malam.